Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Atala. Di sini karena ada yang kebutuhan tugas di mana tugas bahasa Inggris kelompok saya mengenai terkait kegiatan kemah kerja mahasiswa yang sudah terlaksanakan pada minggu tadi. Jadi di sini saya sudah mendatangkan teman saya dengan nama siapa? Panitia. Ya, jadi pasti di sini Selaku panitia dari KKN tadi. Nah, ya, jadi kehadiran dari Mas Fasli ini sendiri sebagai panitia akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ingin wawancara. Jadi sebelumnya Mas Fasli, untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama, hambatan apa saja yang biasanya muncul selama kegiatan berlangsung dari kegiatan KKN ini? Mungkin kalau hambatan yang berlangsung itu kan dari Medan KKN sendiri kan ada di Desa Pucul ya, yang mana itu kan masih sebuah kayak pedesaan dan juga lahan gitu. Mungkin masalah utamanya itu ada di cuaca dan juga ada di medannya, karena kalau cuaca karena itu tempat terbuka, jadi kalau misalnya hujan itu sangat sulit buat diantisipasi, dan juga buat lahan dan medannya itu sangat menguras tenaga buat ketika mahasiswanya itu mobilisasi. Kalau boleh tahu itu kan bisa dibilang hambatan eksternal ya. Ya. Untuk hambatan internal apakah ada Mas Fasli? Mungkin kalau hambatan internalnya itu tidak ada yang saya rasakan, karena balik lagi dari panitia juga banyak, dan kontrol massa dari panitia sendiri saya rasa itu lumayan baik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana sih panitia menjalin komunikasi yang baik dengan para peserta atau panitia yang lain? Kalau sejauh yang saya lihat ya dari panitia KKM sendiri ke mahasiswa baru yang melaksanakan KKM tadi itu ada timpel atau tim pelaksana dan juga sebagainya macamnya. Jadi sumber informasi utama itu dari panitia, lalu ke timpel tadi itu baru dari timpel itu menyalurkan ke mahasiswa baru yang lainnya. Dan saya rasa dari dari informasi tersebut itu lumayan efektif. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas Fazli, jadi menurut Mas Fazli sendiri seberapa relevan sih kegiatan kemah kerja mahasiswa dengan bidang di teknik kita, yaitu teknik mesin? Menurut saya itu sangat relevan ya, karena yang pertama tadi itu lumayan melatih soft skill dan juga hard skill. Dari KKN sendiri kan banyak proyek seperti PJU, lalu untuk banking paving dan sebagainya macamnya. Dari situ mungkin dari mahasiswa baru itu bisa menemukan hal baru lah yang bisa mereka pelajari nantinya. Terus juga dapat pembekalan dan sebagainya macamnya. Itu menurut saya juga lumayan relevan dengan teknik mesin ini. Terima kasih ya Mas Aldi atas waktunya. Terima kasih juga. Cukup dari saya yang bisa saya sampaikan untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Hasan dari kelompok 7 akan mewawancarai Mas Aga sebagai peserta KKM di tahun 2025. Oke, Mas Aga, gimana sih first impression Mas Aga ketika melaksanakan KKM itu? Jujur di situ saya agak gimana itu menjadi sebuah first experience saya untuk melakukan sebuah kerja yang langsung ke desa-desa seperti itu, Mas. Oh, baik. Lalu untuk pertanyaan kedua, menurut Mas Aga itu benefit apa yang Mas Aga dapatkan setelah melaksanakan KKM? Untuk benefit sendiri ya, kalau untuk benefit sendiri itu banyak sih yang bisa saya dapatkan untuk benefitnya. Salah satunya itu saya mendapatkan salah satunya saya bisa teamwork lah seperti itu, Mas. Berarti Mas Aga bisa kerjasama lah sama teman-teman yang lain. Oke, buat pertanyaan terakhir Mas Aga, gimana sih KKM ini itu relevan dengan teknik mesin? Di mana teknik mesin itu jurusan Mas Aga sekarang? Untuk relevansinya ya, sebenarnya saat KKM itu kan kita selalu bareng-bareng gitu kan, dan teknik mesin itu identik sama yang namanya solidaritas seperti itu. Ya, menurut saya itu relevansinya seperti itu, Mas. Terima kasih Mas Aga atas waktunya. Saya cukupkan interview kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.